Memorial Jenderal Besar H.M. Soeharto dibangun sebagai penanda dan pengingat serta wahana edukasi terkait Presiden kedua Republik Indonesia, Jenderal Besar H.M. Soeharto. Presiden Soeharto memimpin paling lama dalam sejarah Indonesia modern. Ia peletak dasar strategi pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan, serta pemimpin paling berhasil mensejahterakan rakyat Indonesia. Presiden Soeharto dikenal sebagai Bapak Pembangunan, di luar negeri dikenal luas sebagai Smiling General, akrab pula dipanggil Pak Harto. Pembangunan Memorial Jenderal Besar H.M. Soeharto diprakarsai Haji Probo Sutejo, salah satu adik Pak Harto. Memorial ini diresmikan tanggal 8 Juni 2013 bertepatan dengan tanggal dan bulan kelahiran Pak Harto. Memorial dibangun di tanah kelahiran Pak Harto, Dusun Kemusuk Lor, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta. Keberadaannya dimaksudkan menjadi motivasi bagi seluruh anak bangsa. Pak Harto seorang anak desa yang kemudian menjadi pejuang bagi bangsanya. Dikenal luas mampu mewujudkan perdamaian kawasan Asia Tenggara melalui inisiatifnya di kawasan ASEAN. Memorial H.M. Soeharto dibangun di atas tanah milik keluarga dengan luas lahan 3.620 meter persegi. Sebuah patung Jenderal Besar H.M. Soeharto terbuat dari perunggu setinggi 2,5 meter berdiri tegap menyambut para pengunjung begitu memasuki gerbang memorial. Sebelah kiri setelah memasuki pintu memorial, pengunjung akan memasuki kolam ikan. Terdapat patung anak kecil sedang menggembala kerbau bertuliskan dalam bahasa Jawa, Soeharto Guyang Kebo. Patung ini menggambarkan masa-masa kecil Soeharto di dalam kehidupannya di pedesaan di Desa Kemusuk sebagai penggembala kerbau. Di dekat kolam ada sebuah musola yang di atasnya terdapat tulisan Allah. Memiliki filosofi bahwa manusia merupakan ciptaannya. Pak Harto juga hasil tempaan surau atau musola di bawah bimbingan Kiai Daryatmo Wonogiri. Di dekat musola terdapat relief falsafah kepemimpinan Jawa dan patung Bapak H.M. Soeharto sedang melaksanakan sholat. Falsafah itu menjadi pedoman Pak Harto memimpin bangsa ini. Kepemimpinan dalam falsafah Jawa diungkapkan dalam 3 sa atau sa, sa, sa. Sa pertama, seorang pemimpin harus selalu sabar atine, artinya hatinya harus selalu dalam keadaan sabar. Sa kedua, seorang pemimpin harus soleh pikolahe, artinya harus selalu taat beribadah kepada Allah. Sedangkan sa ketiga, sareh tumindae, artinya seorang pemimpin harus selalu bijaksana dalam bersikap, bertindak dalam memerintah negeri ini. Lurus ke depan dari pintu masuk memorial setelah melewati patung Jenderal Besar H.M. Soeharto, pengunjung memasuki pendopo utama. Merupakan aula seluas 400 meter persegi sebagai bangunan multifungsi. Biasanya digunakan untuk pusat informasi seputar memorial, tempat edukasi sejarah perjuangan Presiden RI kedua, tempat memberi motivasi wawasan kebangsaan dan nasionalisme, maupun arena pagelaran seni dan pemutaran film sejarah bangsa. Setelah dari pendopo utama, pengunjung akan langsung diarahkan masuk ke bagian-bagian penting dari museum diorama. Diorama dibangun di atas lahan yang dahulunya merupakan rumah tinggal kakek Pak Harto, yaitu Eyang Atmosudiro. Diorama dibagi menjadi 5 selasar, yakni selasar A, B, C, D, dan E. Selasar A menyajikan gambaran ringkas perjuangan Pak Harto untuk bangsa dan negara Indonesia. Selasar B menyajikan informasi serangan umum 1 Maret 1949. Soeharto muda, waktu itu masih letnan kolonel, mempersiapkan dan memimpin serangan umum 1 Maret 1949. Keberhasilan serangan itu, Belanda angkat kaki dari Indonesia. Panglima Besar Jenderal Sudirman menjuluki Letkol Soeharto sebagai bunga pertempuran.
Selasar C menyajikan informasi pembebasan Irian Barat. Belanda mengingkari janjinya mengembalikan Irian Barat 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949. Lebih dari 10 tahun upaya diplomasi mengalami kegagalan. Presiden Soekarno kemudian menoleh jenderal perangnya yang paling cemerlang, Maijen Soeharto. Persiapan dan pergerakan militer besar-besaran yang dilakukan Maijen Soeharto menyebabkan Belanda menyerah di meja perundingan di Amerika Serikat. Irian Barat kembali ke pangkuan Republik Indonesia. Selasar D menceritakan pemberontakan G30 SPKI 1965, Partai Komunis Indonesia, PKI, menskenario pembunuhan pimpinan TNI AD yang setia kepada Pancasila. Gerakan G30 SPKI 1965 juga mendemisionerkan Insinyur Soekarno dari kursi kepresidenan untuk digantikan Dewan Revolusi. Maijen Soeharto melalui sisa-sisa pasukan TNI di ibu kota yang setia kepada Pancasila melakukan perlawanan terhadap kudeta PKI. Maijen Soeharto berhasil membalik keadaan. Kudeta PKI gagal, PKI kemudian ditetapkan sebagai partai terlarang. Selasar E menceritakan masa pembangunan atau dikenal masa Orde Baru. Pada masa ini, Pak Harto berhasil meletakkan dasar-dasar pembangunan bangsa secara bertahap dan berkelanjutan. Targetnya adalah terwujudnya Indonesia sebagai negara adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bangsa yang kuat dalam pertanian atau daulat pangan dan didukung industri yang tangguh atau berdaulat dalam industri. Pada akhir masa jabatannya, Presiden Soeharto berhasil membawa Indonesia sebagai macan Asia. Selain diorama, dalam memorial juga ada petilasan tempat Pak Harto dilahirkan, areal lokasi rumah orang tua sekaligus tempat Pak Harto dilahirkan. Di belakang petilasan terdapat sumur keluarga Pak Harto yang umurnya lebih dari 130 tahun. Sumur ini sudah ada sejak Bapak H.M. Soeharto lahir. Tidak sedikit pengunjung memorial ingin merasakan segarnya air sumur Pak Harto. Bagi pengunjung yang datang dari luar kota dan bingung mencari tempat singgah untuk bermalam, di sekitaran museum ini juga menyediakan fasilitas homestay yang dikelola oleh Koperasi Damandiri dengan harga yang sangat terjangkau. Salah satu homestay ini contohnya berada di pinggir jalan dengan pemandangan sawah yang indah. Tempat tidur dan kamar mandi yang bersih bisa membuat pengunjung nyaman untuk beristirahat. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai pahlawannya.